Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Lagi dengan saya, Hendra Sanjaya Kusno, peserta pelatihan dasar Angkatan ke-14. Kali ini saya akan menyampaikan jurnal harian tentang mata pelatihan komitmen mutu yang telah disampaikan oleh Ibu Veronica Hana. Agenda pembelajaran ada 4 sesi. Sesi pertama adalah overview pembelajaran komitmen mutu yang sudah dilakukan via website ASN Unggul. Lalu sesi kedua yaitu pretest, review pembelajaran, konsep dasar, latar belakang penerapan, dan nilai-nilai dasar komitmen mutu. Lalu sesi ketiga kami melakukan praktek penyusunan kegiatan yang berorientasi pada komitmen mutu dengan melakukan diskusi. Lalu keempat, refleksi dan evaluasi ketercapaian hasil belajar. Pertama adalah berkaitan dengan kualitas. Komitmen mutu itu sangat-sangat berkaitan dengan kualitas dan berkaitan dengan tugas ASN sebagai pelayan publik. Kualitas di sini digambarkan adalah sebuah hasil dari setiap langkah atau pekerjaan, proses pekerjaan, di mana untuk mengurangi kesempatan adanya error ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Dan semua orang yang ada di dalam kelompok atau di dalam organisasi memiliki tanggung jawab dan harus berpartisipasi dalam hal ini, yaitu untuk meningkatkan kualitas. Nah, di sini kalau kita berbicara kualitas, kita akan berbicara tentang ekspektasi dan realitanya. Ketika ekspektasi dari konsumen ataupun dari masyarakat itu ekspektasinya terlalu tinggi dan realitanya di bawah dari ekspektasi, itu akan berpengaruh terhadap ketidakpuasan. Tetapi ketika ekspektasinya lebih rendah dibandingkan realitanya, artinya yang diberikan itu lebih besar, jadi tidak ternyata ekspektasinya tidak begitu besar, realitanya ternyata, wah, ternyata tidak disangka oleh masyarakat pelayanan yang diberikan kualitasnya begitu tinggi, sehingga itu akan menimbulkan yang namanya kepuasan. Nah, ini berkaitan dengan realita expectation, good service quality is meeting or exceeding what customer expect from the service. Jadi customer di sini yaitu masyarakat sebagai kita, yaitu memiliki tugas dan fungsi sebagai pelayan publik. Lalu nilai-nilai dasar dari komitmen mutu itu ada efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu itu sendiri. Mutu dari layanan itu sendiri. Efektivitas di sini adalah layanan yang menunjukkan ketepatan capaian target layanan dilihat dari jadwal kerja, durasi, biaya, dan harapan ekspektasi dari masyarakat tadi. Lalu efisiensi, yaitu layanan untuk menunjukkan proses layanan yang tidak berdampak pada pemborosan, diukur dari penggunaan waktu kerja, biaya yang harus dibayarkan, tenaga, yang dikeluarkan, dan target serta harapan. Kembali lagi, target dan harapan. Lalu inovasi, layanan menunjukkan adanya kreativitas aparatur untuk mengembangkan sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya, sehingga mempermudah dan mencapai yang tadi, efektivitas dan efisiensi tadi. Lalu mutu layanan ini menunjukkan kinerja dari aparatur yang optimal dan melayani dengan sepenuh hati sehingga membuat customers atau di sini masyarakat merasa puas. Nah, ini ada siklus tahapan berpikir kreatif dari ketidakpuasan, keingintahuan, kejenuhan, kebutuhan, keinginan, merenung, berimajinasi, berpikir, mencari data dan informasi, membaca rujukan studi banding, berdialog, berdiskusi, lalu menganalisis, membuat rancangan sosialisasi lingkungan terbatas. Di sini sudah mulai ada inovasi, lalu lahirnya karya kreatif sebagai sebuah inovasi. Di sini awal dari inovasi, mencari data informasi, adanya ketidakpuasan, lalu bisa dimanfaatkan untuk mengatasi ketidakpuasan tadi, keingintahuan, kebutuhan, kejenuhan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu Ibu Hana juga memberikan materi terkait dengan analisis pohon masalah. Bagaimana kita menganalisis sebuah isu, menganalisis sebuah masalah menggunakan alat analisis. Yang pertama pohon masalah, lalu ada analisis tulang ikan atau fishbone. Di sini kami melanjutkan dengan diskusi di mana kami mengidentifikasi isu lalu menggunakan analisis pohon tadi dan analisis tulang ikan atau fishbone analisis. Pada kesempatan tersebut saya masuk di kelompok 4 dengan menggunakan fishbone analisis.
Kesimpulannya, pada mata pelatihan hari ini yaitu adalah aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur mengubah mindset menuju layanan yang bermutu. Lalu yang kedua, setiap aparatur mesti memiliki sense of quality dan semangat belajar tinggi sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya, dan bahkan berbeda pendapat, demi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi era globalisasi. Jadi, komitmen mutu tadi kita harus ingat nilai-nilainya ada efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu layanan, dan 4 nilai ini yang harus ditanamkan untuk memperoleh yang namanya komitmen mutu dan nilai bagi seorang ASN. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada jurnal harian pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu lagi di jurnal harian berikutnya. Salam ASN unggul, stay nasionalisme.